Bienvenidos al Español es fácil. Dengan pengalaman, pernah hidup, belajar, dan berinteraksi dengan orang-orang di negara berbahasa Spanyol. Dan setelah 20 tahun mengajar bahasa Spanyol di Indonesia, saya mengetahui rahasia bagaimana membantu orang Indonesia untuk belajar secara mandiri di rumah. Vamos a estudiar español conmigo, Roberto Bala. Vamos chicos a estudiar. Es muy fácil estudiar español. Gracias, vamos. Muy bien, bienvenidos de nuevo al español es fácil. Bahasa Spanyol sangat mudah. Kita masuk ke pertemuan ketiga. ¿Hablas tu español? Apakah Anda berbicara bahasa Spanyol? Itulah percakapan awal yang sering kita dengar saat memulai sebuah pembicaraan dalam bahasa Spanyol. Vamos a escuchar la conversación entre Eva y Pedro. Hola, perdona, ¿hablas tu español? Halo, maaf, apakah Anda berbicara bahasa Spanyol? Sí, pero no mucho. Hablo muy poco español. Ya, tetapi tidak banyak. Saya berbicara sangat sedikit bahasa Spanyol. ¿De dónde eres? Dari mana kamu berasal? Yo soy de Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. Itu, ¿de dónde eres? Dan kamu dari mana berasal? Yo soy de Corea, pero hablo español e inglés. Saya berasal dari Korea, tetapi bicara bahasa Spanyol dan Inggris. ¿Tú cuántas lenguas hablas? Kamu berapa banyak bahasa yang kamu bisa? Hablo portugués, italiano y un poco de español. Saya bisa Portugis, Itali, dan sedikit bahasa Spanyol. Muy bien estudiar español. Sangat baik belajar bahasa Spanyol. La pronunciación no es difícil. Pengucapan tidak terlalu sulit. Espero que así. Saya berharap demikian. Muchas gracias. Adios. Sebelum saya meminta Anda untuk mengulangi lagi, saya mau tekankan beberapa hal. Perhatikan setiap ada tilde, huruf di atasnya, kode, garis di atasnya, itu menunjukkan penekanan. Di situ harus ditekan. Si, ya, atau di sini donde. Jadi bukan donde, tapi donde. Atau di sini cuantas, ya, cuantas. Pronunciación berarti ditekankan di sini. Mudah kan? Ya. Selain itu kita melihat di sini ketika huruf G dengan U di tengah, maka E yang mengikuti dibaca jadi G, Portugis. Beda kalau tanpa U, hanya G dengan E, maka akan terbaca Portuges. Karena G dan E dibaca H, Portuges. Jadi ini Portugis. Ya, sangat mudah. Ya, sekarang kita mengulang lagi. Silakan Anda mengulang kalimat ini. Muy bien, bagus. Mucho. Perfecto, perfect. Muy bien. Muy bien. Ya, Inggris. Sebenarnya di sini ada dilupakan tildenya, harus ada garis di sini, jadi dibaca Inggris. Muy bien. Bagus. Wah, bisa diulang pronunciación. Ya, perfecto. Muchas gracias. Mari kita melihat lebih lanjut. Jadi dalam kalimat ini saya bertanya kepada Anda, hablas tu español? Hablas. Dalam kata speak, hablas ini sudah terdapat kata engkau. Hablas. Ya, si yo hablo español. No, yo no hablo español. Dalam kata hablo, I speak. Hablo.
Yo hablo un poco español. Hablo español artinya saya berbicara Spanyol. Kita lanjutkan. Jadi dalam contoh tadi, yo hablo español, inglés y un poco de chino. Yo hablo, I speak. Saya bicara. Hablas, AS sudah menunjukkan kepada you. ¿Cuántas lenguas hablas? Dengan sengaja saya memberikan warna merah untuk membedakan. Di dalam kata hablas sudah ada you speak. Hablo, I speak. Ya, you speak dan I speak. Mudah kan? Ya, kita melihat di sini akan mengikuti percakapan sederhana bagaimana orang Spanyol menggunakan percakapan itu secara tepat dan bisa kita ikuti. Hola, Tomás. Hola, Tomás. ¿Cuántas lenguas hablas? ¿Cuántas lenguas hablas? Hablo 2 lenguas, inglés y español. Hablo 2 lenguas, inglés y español. Yo también. Yo también. Pablo y Tomás hablan inglés y español. Pablo y Tomás hablan inglés y español. ¿Y usted, señora Loreta, cuántas lenguas habla? ¿Y usted, señora Loretta, cuántas lenguas habla? Vamos a ver la historia. Hola, Tomás. ¿Cuántas lenguas hablas? Hablo 2 lenguas, inglés y español. Yo también. Tomás habla inglés y español. Pablo habla inglés y español. Tomás y Pablo hablan inglés y español. May, ¿cuántas lenguas hablas? Hablo 3 lenguas, chino, español y un poquito de inglés. Iya. Hablo 3 lenguas. Di sini kita akan melihat sedikit bagaimana penjelasan grammarnya. Kita masuk karena 20% sebagaimana kita bicarakan dari awal. Kata kerja to speak dalam bahasa Spanyol itu semua kata kerja akan berakhiran AR. Ya. 80% itu berakhiran AR. Ada yang berakhiran ER dan IR, tapi kali ini kita hanya melihat kata kerja yang berakhiran AR. Jadi semua kata kerja akan berakhiran dengan AR. Hablar atau estudiar. Bagaimana kita merubahnya? Kalau saya, maka AR-nya itu akan dihilangkan menjadi hablo. Di sini karena hablar itu infinitif, tidak punya pronombre. Di sini langsung dirubah jadi hablo. Oke? Kalau tu menjadi hablas. Perhatikan, hablas. Ya. El, ella, usted. El artinya dia laki-laki. Ella artinya dia perempuan. Usted ini bentuk hormat. Jadi ketika saya berbicara dengan seorang yang lebih tua dari saya, meskipun saya berhadapan dengan dia, tapi saya menggunakan habla. Habla usted Espanyol, saya menanyakan kepada seorang yang lebih tua dari saya. Kepada yang lebih muda atau sama, saya gunakan hablas. Berikut nosotros hablamos. Ya, nosotros, we, kita hablamos. Vosotros, you guys, itu habláis. Ya, habláis. Dan ellos, they, semuanya laki-laki atau perempuan, semuanya perempuan, dan ustedes, you, orang-orang yang kita hormati, diakhiri dengan hablan. Jadi, hablas tu Espanyol sudah menunjuk kepada tu. Tanpa menyebut kata tu pun sudah jelas dari sini. Ini berbeda dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Bahasa Inggris semuanya I speak, kecuali he speaks. Tapi yang lainnya kan tidak ada ketentuan dengan subjeknya. Dalam Spanyol kita akan merubah ini sesuai dengan subjeknya. Mudah kan? Kita melihat sajian berikut untuk juga memahami bahwa Spanyol itu
sebenarnya terlalu mudah untuk kita pelajari bersama. Mari kita ikuti percakapan berikut ini tentang Presente perubahan indicativo dari del hablar. verbo hablar. Yo hablo. Tú hablas. Él, ella, usted habla. Nosotros, nosotras hablamos. Vosotros, vosotras habláis. Ellos, ellas hablan. Ustedes hablan. I speak. You speak. He, she, it speaks. We speak. They speak. You speak. Kita melihat sangat mudah kan dalam menggunakan bahasa Spanyol dengan perubahan-perubahan yang tadi disebutkan. Demikian pembahasan kita tentang hablas Espanyol. Adiós, chao, hasta luego, hasta mañana, hasta pronto. Dan sebelum berpisah, ada ungkapan dasar, pembicaraan dasar yang bisa digunakan dalam percakapan harian kita. Kita bisa gunakan percakapan dasar ini. Selamat menyaksikannya dan semoga bermanfaat bagi Anda. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ana. Encantado. Yo soy Daniel. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Hasta luego. Adiós. Adios. Demikian pembahasan kita pertemuan nomor 3. Semoga bermanfaat bagi Anda. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.